Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lica Asmarani, NIM 1810104030, kelas Muamalah 1, ruang 18171, kelompok 1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pengampu Haji Doni Melano MSy. Di sini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang kematian untuk memenuhi tugas praktek lembaga kemasyarakatan, ceramah dan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah saya yang mengulas tentang kematian. Karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bersiaralah, kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan yang terakhir menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Jadi untuk setiap muslim selalu dan harus mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Saudara-saudaraku, sering seorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang dan kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemputnya kapan saja. Saudara-saudaraku, setiap manusia tidak bisa lari dari kematian, meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang, di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari padanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Demikian pula dalam surat Qaf ayat 19, Allah berfirman, "Dan datanglah sakratul maut dengan sebenarnya, demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Saudara-saudaraku, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Untuk itu, kita sebagai manusia selalu dan harus selalu mengingat kematian. Memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Misalnya dalam keadaan melakukan hal maksiat yang bisa mereka lakukan sehari-hari. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.